Ya, Bapak izin mungkin sambil menunggu, mau konfirmasi untuk hari Jumat, itu mata kuliah komunitas udah selesai, jadi biostatistik aja. Bisa di sore kalau memang Bapak ingin oh, di jam 5. Jumat sore boleh ya? Iya boleh. Di jam berapa Pak kira-kira? Nggak apa-apa jam 5, 5 lah ya. Paling Jam mentok-mentok 5. jam setengah 6. Ya, Siap kayak hari ini aja mungkin ya? ya, gitu. Siap. Mudah-mudahan jam setengah 6 selesai gitu. Nah, iya, siap. Makasih Pak. Oke. Cuman saya lupa itunya apa namanya materi yang dikasih Bu Mayanya apa ya? Bentar, saya juga buka dulu. Takutnya beda dengan yang waktu pas reguler. Fungsi progresi eksperimen. Hmm, 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 hmm. Oh, oke. Oh, materinya adalah mereview ya, mereview semua semua uji kalau nggak salah. Iya betul Pak. Untuk di sini RPS yang kita punya juga mereview praktik uji statistik dengan latihan kasus. Oke lah kalau begitu mah. Siap. Ya, oke, udah 15 menit sepertinya ya. Kita langsung mulai saja. Oke, teman-teman, kita akan coba kita satu persatu dulu ya. Yang pertama kita akan melakukan yang namanya adalah uji chi-square. Ya, uji chi-square. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan bahwa uji chi-square itu salah satu syaratnya adalah skala ukurnya harus nominal. Ya, sebentar. Ya, skala ukurnya adalah harus nominal. Dan juga tujuan dari penelitiannya adalah eh, mencari hubungan, begitu ya. Tinggal nanti kita lihat interpretasinya mau seperti apa. Nah, kita coba contohkan gitu ya. Kita coba contohkan misalnya dengan menggunakan data yang ada gitu ya, atau kita misalnya bikin data yang baru gitu. Nah, misalnya gini nih teman-teman. Ini kita ganti dulu ya supaya nggak bingung. Misalnya ini adalah jenis kelamin, sama ini adalah diagnosa, diagnosa keperawatan. Misalnya ini contoh saja. Kemudian nanti hasil ukurnya yang akan saya dapatkan gitu ya. Satu itu adalah laki-laki dan yang keduanya adalah perempuan. Nominal ya. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya sendiri, yang saya pakai misalnya adalah eh, gangguan pertukaran gas. Kemudian yang keduanya adalah bersihan jalan napas ya. Bukan diagnosa keperawatan, berarti masalah keperawatan. Sehingga dengan bentuk ini teman-teman jangan lihat definisi operasional, jangan lihat cara ukur, jangan lihat alat ukur ya. Ini mah hanya sebagai gambaran saja. Saya punya variabel, ada variabel jenis kelamin sama ada variabel masalah perawatan. Yang mana nanti dari lembar observasi dari instrumen yang saya gunakan, nanti hasil ukurnya ada laki-laki sama perempuan untuk jenis kelamin. Dan masalah keperawatannya ada gangguan pertukaran gas sama bersihan jalan nafas. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tabel ini, maka ini adalah 2 kali 2. Nah, tapi kalau misalnya, oh saya tambahin lagi lah
gitu ya. Jangan hanya pertukaran gas sama bersihan jalan nafas. Ya, karena di dalam teori itu ternyata untuk masa keperawatan ada 3 misalnya tuh. Contohnya misalnya pola napas tidak efektif. Misalnya. Ya. Artinya kalau misalnya kita bikin kayak gini ya kita ini bikinnya jadinya 3x2 gitu ya. Karena yang ini yang atas saya jadikan sebagai variabel dependent dan yang bawah saya anggapnya sebagai variabel independent. Dependent gitu ya. Anggapannya seperti ini. Saya memang tidak membuat di apa ya Excel yang saya kirimkan, tapi nanti teman-teman bisa nyoba sendiri caranya ya. Nah, misalnya ini DO-nya seperti ini nih contohnya. Kemudian hasil yang akan saya dapatkan ya, yang akan saya dapatkan misalnya yang ya dengan data yang saya kirimkan ke teman-teman ya. Ini yang masalah keperawatan dan yang ini jenis kelamin. Ya, pakai data yang sama lah ya yang saya kirimkan ke teman-teman. Yang di Excel-nya teman-teman ini tulisannya parametrik atau non parametrik? Bisa saya salah nulis? Parametrik. Parametrik, Pak. Itu harusnya non parametrik ya. Berarti belum keubah. Nah, jadi kita pakai data yang non parametrik. Nah, misalnya bentuk datanya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah teman-teman seperti biasa, setelah misalnya udah dapet nih datanya, udah ngumpulin datanya, kemudian teman-teman udah coding, ini hasil pengkodingan, coding dari mana? Dari hasil ukur ini, ya. 1 laki-laki, 2 perempuan, 1 gangguan pertukaran gas, 2 bersihan jalan nafas, 3 pola nafas tidak efektif. Nah, sehingga saya dapat datanya seperti ini. Nah, kita coba pakai data yang ada di Excel ini, kita masukkan ke dalam SPSS. Jadi seperti biasa, ininya kita copy, ya. Yuk, kita barengan, semuanya di copy. Ya, ada 100, kita copy. Baru kita masukkan ke SPSS-nya. Kita masukkan ke SPSS-nya. Kalau saya kecepatan, tinggal di-cut ya, nggak apa-apa. Sudah dimasukkan ke SPSS-nya, baru kita masukkan ke variable view, ya. Kemudian kita rapihkan. Misalnya yang satu itu kita ubah menjadi MK atau masalah keperawatan. Yang bawahnya JK, jenis kelamin. Desimalnya seperti biasa kita nolkan. Labelnya kita tulis masalah keperawatan. Yang bawahnya kita bikin jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Kemudian value-nya kita ubah. 1, misalnya laki, kita add. 2, perempuan, kita add. Kemudian kita oke. Salah. Harusnya ini di jenis kelamin ya. Salah. Kalau ini tuh harusnya 1 gangguan pertukaran gas. Yang kedua bersihan jalan napas tidak efektif. Dan yang ketiga adalah pola napas tidak efektif. Dan kita add. Kemudian kita oke. Nah, teman-teman sudah di value semuanya gini? Udah di coding? Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke data view. Hasilnya seperti ini. Sama ya? Nah, bagaimana caranya kita mau melakukan chi-square? Nah, chi-square ini caranya adalah dengan cara diklik analyze.
masuk ke deskriptif statistik, ya. Kemudian kita masuk ke cross tab. Nah, cross tab itu sama dengan tabel kontingensi, ya. Kemudian kita klik cross tab. Tampilannya seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya tabelnya 3x2, ya, 3x2. Saya mau nanya nih ke teman-teman. Di sini ada row, ada kolom, gitu ya. Yang tiganya, row itu apa sih? Baris atau yang ke samping atau yang ke bawah? Ke Samping, Pak. Ke samping. samping, Kalau kolom ke bawah, gitu ke ya. bawah. Jadi kalau misalnya 3x2, tiganya itu kolom atau baris? Baris kolom. Kolom, ya, ke bawah, ya, ke bawah, ya. Jadi kalau kita taruh MK-nya, ya, yang independennya kita masukkan ke kolom. Sedangkan dependennya kita masukin ke row. Ya, independennya kolom, dependennya row. Dicatat ya, saya nggak nulis soalnya. Nah, kemudian kita masuk dulu ke statistik. Masuk ke ulangin. Oke, tadi dependent ke row, independent ke kolom. Sudah, Bu? Kalau sudah, kita klik yang statistik. Ya, kita ulang masa keperawatan sama salah. Nah, kalau sudah, kita masuk ke statistik. Diklik statistik, ada pop-up. Nah, pop-up-nya yang kita checklist adalah chi-square. Kita klik chi-square. Ya, klik chi-square kalau kita mau ujinya adalah chi-square. Karena sesuai nih dengan tujuan penelitian kita, yang cocok adalah chi-square. Tapi, nah, saya mumpung sekalian nih ya di pop-up yang ini. Tapi kalau misalnya teman-teman, ini mah kayaknya adalah Somerdi misalnya tuh ya. Ujinya karena ujinya dia ordinal dengan ordinal gitu. Maka teman-teman ngekliknya adalah bagian sini. Nih ada Somerdi kan? Ini tinggal di checklist si Somerdinya. Gitu. Tapi kalau misalnya cuma chi-square doang ya chi-square doang yang di checklist, Somerdinya di unchecklist. Tapi kalau misalnya mau Somerdi, ya Somerdinya yang di checklist, chi-square-nya jangan di checklist. Nah, tapi ini karena ini biar sekalian ya, nanti untuk interpretasinya, saya checklist dua-duanya. Nah, kalau sudah, klik continue. Baru setelah selesai, kita masuk ke cell. Kemudian teman-teman masukkan persentasenya, row, column, sama total. Kemudian nilai ekspektasinya pun juga kita checklist. Ya, checklist. Seperti ini sudah semua? Kalau sudah, semuanya klik continue. Setelah diklik continue, kita klik OK. Ini adalah hasil cross tab. Ini yang paling atas. Yang paling atas sama yang bawah, ini hasilnya adalah hasil chi-square. Nah, baru sekarang kita akan menentukan bagaimana cara menginterpretasikannya. Nah, kita buka yang PowerPoint yang tadi. Ya, PowerPoint-nya. Tabelnya menurut teman-teman 2x2 atau 3x2? Tabelnya. 3x2. 3x2. Nah, kalau misalnya 3x2 berarti pakai yang mana? Fisher, continuity, atau percent, atau likelihood ratio, atau linear validity? Chi-square. Nah, di uji chi-square test ini, tinggal bacanya adalah yang percent chi-square. Yang mana hasilnya di sini, p-value-nya. Di mana sih ngelihat p-value? Nah, p-value-nya yang ini nih. Asymptomatic significant to site.
Nah, nilainya ada ini. Nilainya berapa ini? 0,000. Berarti pemaknaan interpretasinya adalah ada hubungan atau tidak ada hubungan? Ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. Gitu. Ya. Gitu cara yang pertama. Kalau misalnya kita ngelihatnya adalah persen chi-square. Tapi bagaimana kalau 2 kali 2? Kalau 2 kali 2 ya berarti antara Fisher sama continuity. Ya, antara Fisher atau continuity gitu. Apa yang membedakannya? Kapan saya menggunakan Fisher? Kapan saya menggunakan continuity? Yang dilihat adalah nilai ekspektasinya. Makanya tadi kita ngechecklist ya, ada ekspektasi. Nah, ekspektasinya kita lihatnya di tabel yang atas ini. Nah, tapi kita baca dulu interpretasinya. Kalau misalnya ya ekspektasinya kurang dari 5, maka pakainya fixer. Tapi kalau nilai ekspektasinya gitu ya lebih dari 5 atau tidak ada nilai di sini dikatakannya gini sebenarnya, tidak ada nilai ekspektasi kurang dari 5, artinya nilai ekspektasinya tinggi gitu ya. Ekspektasi count-nya tinggi gitu. Maka yang saya lihat ya di dalam tabel ini, di dalam tabel output, saya gedein lagi. Sebentar. Gini. Nah, yang akan saya lihat adalah ya total nilai ekspektasinya adalah di sini. Ya, di sini ini atau kita bikin aja jadi 2 aja lah ya. Jadi dua biar nggak bingung ya. Jadi 2 kali 2 dulu. Kita coba dulu buka Excel-nya. Atau saya contohinnya gini. Sorry, salah. Sebentar. Saya ubah ke Excel dulu ya. Misal di sininya jadi lupa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini tabelnya 2 kali 2 ya. Laki-laki sama perempuan ya, kolomnya, barisnya gangguan pertukaran gas sama bersihan jalan tidak efektif. Jadi kalau misalnya dilihat dari tabel ini adalah 2 kali 2. Berarti interpretasinya ya ada 2, antara continuity atau pakainya Fisher eksak gitu. Kalau misalnya tadi perbedaannya Fisher eksak sama continuity adalah kalau misalnya Fisher eksak itu kalau tidak ada
tidak ada nilai ekspektasinya, ada nilai ekspektasinya kurang dari 5. Tetapi kalau continuity tidak ada. Nah, kita buka dulu ya, biar lebih pasti. Nih, Fisher eksak dijumpai nilai ekspektasi harapan kurang dari 5. Tetapi kalau continuity, nilai ekspektasinya adalah tidak ada nilai ekspektasi kurang dari 5. Bisa dipahami ya? Bedanya ya. Nah, kalau misalnya ini hasil ini bagaimana cara menentukan nilai ekspektasi? Cara menentukan nilai ekspektasinya teman-teman bisa baca nih, yang poin ini. Di sini ditulis 0 sel, 0,0%. Dia mempunyai ya nilai ekspektasinya kurang dari 5. Jadi dia memiliki ya ekspektasi count-nya kurang dari 5. Berarti kalau dia memiliki ekspektasi count-nya kurang dari 5, berarti dia pakai continuity atau pakai Fisher? Fisher. Fisher. Tapi ya pakai Fisher ya gitu ya. Cuman gini, apa bedanya? Apa bedanya gitu ya? Apa bedanya kalau misalnya dia memiliki atau tidak memiliki? Sebenarnya kalau misalnya teman-teman baca bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya ini 0 sel 0,0% have expected count less than 5. Di sini memang tulisannya adalah di sini terdapat 0 sel yang atau 0,0% ya. Berarti kalau misalnya 0 sel berarti ada atau tidak ada? Tidak ada. Oh iya, berarti tidak ada. Tidak ada. Nah, maknanya adalah kalau 0 sel atau 0,0% berarti kan artinya tidak ada sel yang memiliki ekspektasi kurang dari 5. Karena tidak memiliki, maka dia bacanya sebenarnya adalah continuity, bukan Fisher. Tapi kalau misalnya di sini ada angka, ya persentasenya di sini ada angka, berarti dia menunjukkan bahwa ada sel nih. Sel tuh maksudnya ya tabel ini gitu ya. Ada sel nih yang memiliki ekspektasi kurang dari 5. Berarti itu mah pakainya adalah Fisher. Bisa dipahami nggak? Ada yang bingung? Bisa ya? Bisa. Gitu. Atau gampangnya apa? Gampangnya teman-teman lihat codingnya di sini ya. Ini continuity correction-nya ada apa ya ada simbol gitu. Berarti kemungkinan besar ini, kemungkinan tapi teman-teman harus baca lagi. Gitu ya. Kayak contohnya yang ini kan. Nih, yang ada simbolnya dia di persen, berarti kemungkinan persen. Gitu. Nah, kalau misalnya ini ya yang continuity-nya bacanya yang mana? Bacanya adalah yang ini nih teman-temannya yang sama. Symptomatic significant to sight. Nilainya adalah 0,00. Tapi kalau misalnya Fisher eksak ya, kalau Fisher eksak yang dibacanya adalah yang ini teman-teman. Exact sign to sight. Ininya adalah 0,000 gitu. Ya. Itu yang cross type. Ya, itu untuk yang cross type atau disebut dengan chi-square. Nah, sebenarnya ya tabel ini mumpung sekalian ada tabel nih ya. Ini mungkin tabel ini bisa teman-teman gunakan juga untuk melakukan suatu pembahasan nantinya. Misalnya terkait dengan uji-uji deskriptif juga gitu ya. Jadi kalau saya gitu ya ngebimbing mahasiswa gitu ya, mereka wajib untuk melakukan cross tab ini. Cross tab itu yang ini atau tabel silang lah gitu ya. Kenapa? Karena dengan memunculkan tabel silang ini mereka bisa membahas di bab 4-nya. Walaupun tabel ini disampaikannya hanya di lampiran, bukan di hasil gitu ya, hanya di lampiran. Kenapa bisa dimasukkan gitu ya atau kenapa dibutuhkan gitu ya ketika membahas. Teman-teman lihat ini ya. Di sini dikatakan bahwa yang jenis kelaminnya laki-laki yang mempunyai ya yang mempunyai masalah keperawatan gangguan pertukaran gasnya ada berapa orang? Bisa nggak ngelihat dari tabel ini? Bisa. Berapa? Satu. Satu.
Laki-laki yang mempunyai masalah bersihan jalan nafas tidak efektif ada berapa? Ada 40. 46. Nah, total laki-laki di dalam penelitian saya ada 47. 7. Perempuan pun juga sama ya. Ada 38 perempuan yang memiliki gangguan pertukaran gas. Dan 15 perempuan dia bersihan jalan nafasnya tidak efektif. Gitu. Total perempuannya adalah 53. Ya. Itu kalau ke kanannya ke samping. Kalau ke bawah caranya pun juga sama. Ya. Yang gangguan pertukaran gas totalnya ada berapa orang? Ada 39 ya yang count-nya. Tinggal 38 tambah 1 bener kan ya? 39. Ini 46 tambah 15 sama 61. Itu namanya tabulasi silang. Atau misalnya teman-teman bisa baca di sininya ini ya. Persentase within jenis kelamin. Ya. Jadi satu ini ya ada berapa persen gitu ya untuk jenis kelamin laki-laki. Oh, ternyata ada 2,1%. Yang bersihan jalan nafas tidak efektif ada 97,9%. Jadi nanti ngebahasnya gampang. Ternyata laki-laki sebagian besar ya atau mayoritasnya mempunyai masalah keperawatannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Tetapi pada perempuan ya mayoritasnya memiliki masalah keperawatannya adalah gangguan pertukaran gas. Nah, jadi nanti enak. Kenapa sih perempuan paling banyaknya gangguan pertukaran gas? Kenapa sih laki-laki paling banyaknya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif? Nah, dengan adanya tabel ini tadi kita bisa mudah gitu. Poin apa sih yang bisa kita lakukan pembahasan? Walaupun sebenarnya ini ya tidak apa ya namanya itu tidak muncul di hasil, tapi di dalam proses pengolahan data teman-teman lakukan. Itu boleh. Dan ini biasanya dimunculkannya di lampiran. Jadi ngelakuin cross tab ini sebenarnya fungsinya tadi ya untuk memudahkan kita dalam melakukan pembahasan. Begitu ya. Itu hanya intermezzo aja. Siapa tahu nanti bisa bermanfaat buat teman-teman ya untuk membahas. Soalnya kan kalau misalnya bentuknya Excel kayak tadi, nih modelnya Excel kayak gini gitu ya. Modelnya Excel yang kayak gini, 1 2 1 2 1 2. Pasti teman-teman bingung ya, gimana nih cara nentuinnya laki-laki paling banyaknya apa nih? Nah, pasti kan kalau manual kan ribet. Tapi dengan tabel kontingensi tadi atau tabel silang tadi bisa lebih mudah gitu ya. Ya. Nah, itu adalah untuk cross chi-square ataupun yang tabel tabel silang ya. Nah, tadi kan kita selain ngelakuin chi-square, kita pun juga gitu ya. Kita pun juga mengukur Somerdi ya. Tadi kan kita ngechecklist Somerdi juga ya. Jadi kalau misalnya kita anggap data tadi adalah ordinal dengan ordinal ya, ada tabelnya yang kayak gini ya, yang Somerdi. Bentuk tabelnya gini. Jadi kalau misalnya Somerdi ya, yang khusus untuk hubungan untuk yang simetris gitu ya antara variabel independen dan dependen gitu. Kemudian bentuknya juga mungkin ada yang 3x3 atau 3x2 atau 2x2. Yang penting dia bentuk datanya adalah ordinal, maka kita bisa menggunakan uji yang Somerdi. Nah, di mana ya kita bisa ngecek apa namanya tuh ngecek nilai apa namanya tuh nilai signifikannya ya. Nilai signifikannya teman-teman bisa bacanya yang di simetris karena kan tadi kan syaratnya adalah variabel independen sama dependennya adalah simetris. Jadi yang kita bacanya adalah bagian yang simetris. Bacanya adalah yang approximate significant yang ini. Nilainya adalah 0,00000. Berarti ada hubungan. Gitu ya. Itu untuk Somerdi. Bisa kebayang teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diulang? Oh, enggak. Ya. Boleh Pak. Yang Somerdi atau yang mana Pak?
yang ini sih Pak, masa yang awal kembali terkait yang tadi menentukan dependen dan independen yang masih saya bingung mana Oh, yang harus masukin ke independen, mana yang harus masukin ke dependen. Kadang oke. kita itu suka apa ya kalau udah ada Suka tabel dua kebalik ya. tabel itu, ya mana yang harus masuk mana gitu, biar lebih apa ya, biar kita lebih gampang gitu gimana ya Pak caranya? Oke, ya gini dulu. Teman-teman harus paham dulu nih ya, maknanya independen sama dependen. Ya, mungkin teman-teman belajar independen sama dependen ada terikat, ada bebas gitu ya. Bener nggak? Kadang makna terikat sama bebas juga kadang bingung ya. Nah, caranya adalah gini dulu ya. Kita ubah makna terikat sama bebas ini. Ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi gitu. Kita ubah dulu bahasanya jadi seperti itu dulu, biar mudah. Nah, kalau misalnya mempengaruhi, ya, mempengaruhi berarti itu independen. Bebas, berarti itu variabel bebas. Tapi kalau misalnya dia yang dipengaruhi, misalnya A itu mempengaruhi B, berarti A itu adalah independen. B itu adalah dependent. Nah, harus tahu itu dulu. Gitu. Tapi Pak di teori mengatakan A sama B ini saling mempengaruhi. Ya, itulah yang dikatakan si variabelnya simetris. Jadi mau dibalik-balik juga ada sama aja, ada saling mempengaruhi. Ya berarti itu simetris. Contohnya apa ya? Yang tadi yang pertanyaan saya, pengetahuan sama sikap. Pengetahuan secara teori bisa mempengaruhi sikap. Sikap pun juga bisa mempengaruhi pengetahuan. Kalau dibalik-balik gitu Pak, yang di depannya misalnya sikap, yang belakangnya pengetahuan boleh? Ya boleh-boleh aja karena simetris, karena saling mempengaruhi. Gitu. Tapi beda lagi Pak, kalau misalnya judulnya gini misalnya tuh ya. Hubungan self awareness, kesadaran diri pada perilaku misalnya. Perilaku dengan perilaku seseorang misalnya. Perilaku bisa mempengaruhi self awareness enggak? Atau self awareness yang mempengaruhi perilaku? Mana? Self-awareness yang mempengaruhi perilaku. Self awareness yang mempengaruhi perilaku. Berarti independennya mana? Self awareness atau perilaku? Self-awareness. Self awareness. Nah, bisa dipahami ya perbedaan variabel independen sama dependen ya. Oke, bisa? Atau masih bingung? Bisa. Siap. Bisa. Nah, dari situ baru kita nanti menentukan si tabelnya. Yang kolom tadi apa? Independen atau dependen? Independen. Independen dan yang barisnya adalah dependen. Udah Pak, selesai. Ya, Gitu. Pak, makasih Pak. Oke, bisa dipahami ya Pak ya? Mudah-mudahan bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada. Yang Somerdi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Karena caranya modelnya sama dengan chi-square. Cuman tadi pas di bagian statistiknya, kalau teman-teman sesuai dengan Somerdi berarti yang di checklist Somerdi. Kalau yang sesuai dengan chi-square maka yang di checklist adalah chi-square. Gitu ya. Dua selesai. Ya, dua selesai. Sekarang kita masuk ke korelasi persen. Nah, untuk korelasi kan tadi ada sebenarnya korelasi itu bisa untuk korelasi persen, bisa Spearman sebenarnya dan sama juga Kendall tahu sebenarnya ada 3 ya. Jadi tadi seperti di awal saya sampaikan korelasi ini maknanya adalah untuk mengetahui keeratan hubungan. Kalau ada hubungan keeratannya bagaimana? Kuat, lemah atau gimana gitu. Makanya di dalam PowerPoint yang saya sampaikan berikutnya ya, yang di slide terakhir ini ada namanya koefisien korelasi. Biasanya dia R gitu ya. Apa namanya tuh? Nilainya R. Ya, nilainya R. Nah, R ini maknanya adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini bisa ditemukannya. Oh, sorry, ada 4 bukan 3.
bisa dari korelasi person, bisa dari Spearman, bisa dari Kendall Tahu, bisa dari Somerdi gitu. Nah, ini contoh karena tadi kan kita baru ngomongin Somerdi. Eh, Nah, Somerdi ya. Nah, di sini asymptomatic standar errornya ya. Di sini nilainya adalah 0,42. Jadi kalau misalnya ada hubungan ya, maka kita bisa ngecek keeratannya. Kalau misalnya 0,42 berarti koefisiennya gimana? Keterikatannya gimana? Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi? Sedang. Sedang gitu ya. Pak, bagaimana kalau misalnya tidak ada hubungan? Kalau tidak ada hubungan ya berarti kita tidak bisa ngecek korelasi. Gitu ya. Ini hanya contoh yang summary. Tapi kita coba pakai yang korelasi person. Kita balik lagi ke Excel. Yang apa namanya tuh yang korelasi person kita pakainya yang apa ya? Yang namanya sebenarnya ini parametrik tadi tuh mau nulis gitu. Tapi nggak sempat. Ini ya yang para. Nah, ini ya contoh judulnya. Hubungan self-awareness dan sikap masyarakat terhadap penanganan bencana banjir. Misalnya saya punya judul itu, di mana dari judul ini rencana penelitian saya ya independennya adalah self-awareness, dependennya adalah sikap. Dan bentuk bentuk instrumennya adalah kuesioner. Dan kuesioner ini pun juga hasil ukurnya, maksudnya ini ya, bagian sini, hasil ukurnya bentuknya adalah menggunakan data asli, numerik gitu ya. Artinya ini antara interval atau rasio gitu ya. Kalau misalnya bentuknya angka kayak gini, ini sebenarnya pasti interval gitu ya, bukan rasio. Ini saya menggunakannya adalah interval misalnya tuh skala ukur yang digunakan. Artinya syarat untuk korelasi personnya yang pertama sudah terpenuhi. Datanya adalah bentuknya numerik, bukan kategorik. Kalau tadi kan kategorik. Ini numerik. Syarat yang pertamanya sudah terpenuhi. Syarat keduanya apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah saya melakukan uji normalitas. Nah, yang dulu kemarin ya kita belajar tentang uji normalitas. Misalnya kita anggap nih datanya udah normal nih. Berarti syarat yang keduanya bisa. Yang ketiganya tujuannya. Tujuan penelitiannya saya ingin melihat hubungan dan ingin melihat korelasinya. Keeratannya bagaimana. Dan yang keempat, saya juga ingin melihat arahnya, arah korelasinya. Jadi kalau ada hubungan sebenarnya bisa ngelihat juga korelasi sama ingin melihat arah korelasi. Jadi sebenarnya bisa 3 kita lihat. Dengan akhirnya saya dapatlah data ini dan data ini akan saya gunakan untuk uji menggunakan korelasi person. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang ininya kita hapus dulu ya biar nggak bingung. Nah, teman-teman boleh dihapus atau Ctrl N ya supaya yang baru. Kemudian Excel-nya kita kopikan lagi ya, self awareness sama sikapnya. Oh, cuma ada 20. Kita masukkan ke sini. Nol. Ya, kita rapikan dulu. 0. Kok nggak mau? Salah. Ininya 0. Ininya 0. Ini self awareness. Kemudian kalau ini sikap.
sama sikap. Gitu ya. Sehingga hasil datanya kayak gini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah klik analyze. Kemudian masuk ke korelasi, correlate. Masuk ke bivariate. Nah, kemudian self awareness sama sikap, dua-duanya kita pindahkan ke kolom variabel. Kolom variabel. Di sini korelasi koefisiennya, ya paling sering sebenarnya korelasi koefisien ini ada 3 ya, Pearson, Kendall Taw, Spearman. Walaupun Somerdy juga sebenarnya bisa. Tapi paling sering kalau korelasi itu 3 ini, Pearson, Kendall Taw, sama Spearman. Nah, di sini pun juga teman-teman tinggal milih sebenarnya Maya, dengan cara yang sama tinggal milih mana yang sesuai Pearson kah, Kendall Taw kah, atau Spearman. Gitu ya, sesuai dengan tadi syarat yang tadi. Nah, karena gitu ya. Karena misalnya tadi sudah kita anggap sebagai person gitu ya, karena udah normal, datanya numerik, maka saya pilihnya person. Maka personnya yang saya checklist. Sehingga hasilnya personnya di checklist, kemudian test of signifikannya kita pakai two tail karena kita ingin melihat hubungan. Kalau sudah, klik OK. Sehingga hasilnya adalah ini. Hasilnya ini. Nah, kita bacanya di mana? Bacanya yang pertama adalah sig to tail. Di sini nilainya adalah 0,492. Berarti kalau misalnya nilainya 0,492, maknanya apa? Ada hubungan atau tidak? Tidak ada hubungan. Tidak ada. Tidak ada hubungan. Gitu ya. Kalau tidak ada hubungan berarti kita bisa ngelihat korelasinya atau tidak? Tidak. Tidak pernah. Enggak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita anggap dulu ya, kita anggap misalnya di sini nilainya kurang, p-value-nya kurang dari 0,05 gitu ya. Misalnya di sini nilainya adalah signifikan to tail-nya adalah 0,0000 misalnya tuh. Kita bisa melihat korelasinya kalau misalnya p-value-nya 0,00. Bisa. Nah, di mana caranya? Atau di mana kita cara bacanya? Yang kita bacanya nilai R-nya adalah di sini, Pearson correlation. Nilainya di sini adalah minus 0,163. Berarti kalau 0,163, kalau kita lihat di PowerPoint-nya, berarti yang mana? Sangat rendah. Berarti keeratannya sangat rendah dia. Arahnya apa? Arahnya adalah negatif. Negatif. Arahnya negatif. Maknanya arahnya negatif ya, cara interpretasinya nih ya, teman-teman mungkin bisa nulis nih ya. Cara interpretasinya adalah gini. Berarti ketika self awareness masyarakat itu rendah, maka sikapnya itu juga sikapnya akan tinggi. Kebalikan, negatif. Ya. Saya ulangin lagi. Kalau misalnya arahnya negatif, ya. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Karena normalnya mah self awareness-nya tinggi ya sikapnya tinggi gitu ya normalnya. Nah, ini contohnya misalnya di sini negatif. Berarti cara penginterpretasiannya adalah ketika self awareness seseorangnya rendah, maka sikapnya tinggi. Atau ketika sikapnya dia rendah, self awareness-nya tinggi. Nah, itu kalau negatif. Kalau positif nilainya, gitu, misalnya nilainya adalah 0,163, positif berarti ya. Berarti cara interpretasinya adalah ketika self awareness seseorangnya tinggi, maka sikapnya juga tinggi. Nah, ada 3 hal ya yang tadi kita bahas. Ada uji signifikannya, ada korelasinya, keeratannya, dan ada juga arah korelasinya. Oke. Ya, aman ya? Sudah ya? Aman. Gitu. Itu kalau menggunakan Pearson correlation. Pearson correlation. Ya, korelasi Pearson. Betul.
Sekarang yang terakhir, kita masuk ke Spearman atau misalnya Kendall Tahu. Datanya tadi teman-teman harus sesuai dulu. Yang pertama tentukan subjeknya ini 1 atau 2, gitu ya. Kemudian dia berpasangan atau tidak berpasangan. Kalau berpasangan ya berarti kita pakainya yang Kendall Tahu. Kalau berpasangan. Kalau tidak berpasangan berarti kita pakainya Spearman. Gitu. Itu ya, 1. Yang kedua, oh ya saya lupa tadi. Ya, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya data saya numerik, tapi saat diuji normalitas nggak normal, maka saya pakai uji apa? Uji alternatif dari korelasi persen, kita menggunakan Spearman. Ya, bisa menggunakan Spearman atau kita bisa menggunakan Kendall Tahu. Tergantung tadi. Dia berpasangan atau tidak berpasangan. Gitu ya. Nah, lanjut. Misal, ini hanya misal ya. Karena saya di sini sekarang menyampaikan adalah cara interpretasinya saja ya, cara interpretasinya. Kalau bentuk datanya mah kebayang ya teman-teman ya. Kebayang nggak bentuk data untuk dimasukin ke dalam SPSS ini? Kebayang nggak kalau misalnya Spearman sama Kendall Tahu? Enggak ya? Oke, kalau misalnya enggak, bisa bingung ya. Ini saya ulangin lagi. Kita pakai Excel yang non-parametrik. Ini ya, yang non-parametrik ini. Ini bukan kelompok pengetahuan, tapi ini pengetahuan. Pengetahuan dan self-awareness. Nah, kita pokoknya yang pakai yang non-parametrik aja. Ya. Codingnya ini sesuai dengan di Excel teman-teman. Ya, 76 sampai 100, 56 sampai 75, kurang dari 56, kemudian kurang 18, lebih dari 18. Jadi ini rencana penelitiannya kayak gini. Saya ingin melihat hubungan pengetahuan dan sikap. Oh, ini dan sikap. Jangan pengetahuan dan sikap. Pengetahuan dan self-awareness gitu ya. Nah, ini kita anggapnya self-awareness. Nah, di mana nanti pengetahuan, teman-teman nggak usah baca definisi cara ukur sama alat ukur. Yang penting teman-teman dari tabel ini saya ingin ngelakuin penelitian ya hubungan pengetahuan dan self awareness dengan cara membagikan kuesioner gitu ya, membagikan kuesioner pengetahuan sama kuesioner self awareness. Ya, jadi satu responden ada 2 kuesioner yang mereka isi. Di mana nanti hasil ukurnya ada hasil ukurnya kalau pengetahuan dibagi jadi 3, 76 sampai 100, 56 sampai 75 cukup, kurang dari 56 kurang. Sedangkan kalau self awareness saya bagi jadi 2, kurang sama baik. Kurang ketika nilainya kurang dari 18 dan baik ketika nilainya lebih dari 18. Ini menurut sumbernya. Makanya di sini ada ordinal. Kenapa ordinal? Padahal cuma 2. Karena ada jaraknya. Ya, ada jaraknya. Nah, jadi pengetahuan sama self-awareness ordinal dengan ordinal. Nih, sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Menurut teman-teman dengan judul ini, yang pas ujinya, apakah Spearman atau Kendall Tahu? Kendall Tahu. Kendall Tahu. Kenapa Kendall Tahu? Subjeknya sama. Subjeknya sama, Pak. Subjeknya sama. Ya, subjeknya yang mengisinya adalah sama. Tapi kalau misalnya subjeknya yang satu ketua RT semua dan yang satu lagi masyarakat ya beda ya subjeknya. Artinya sama subjeknya. Berarti kita bisa pakai Kendall Tahu. Oke, kebayang ya sekarang?
gitu. Sehingga dapatlah datanya ini, ya, datanya ini. Nah, data ini kita masukkan ke dalam SPSS lagi. Masuk ke SPSS, kita paste. Kemudian variabel view, ya, kita rapihkan. Yang satu pengetahuan, yang satu self awareness. Kita rapihkan seperti biasa. 0, 0. Pengetahuan. Self awareness. Tuh ya. Kemudian codingnya, misalnya yang pengetahuan yang satu baik, 2 cukup, misalnya. 3 kurang. Kalau yang self awareness, 1 baik, ya, self awareness-nya, yang 2 kurang. Misal. Kemudian add, kemudian kita oke. Kemudian data view-nya kayak gini hasilnya. Ya. Nah, bagaimana nanti kita cara untuk menganalisanya? Kita klik analyze. Masuk ke correlate. Masuk ke bivariate. Caranya sama dengan korelasi persen. 2 ini kita masukin ke variabel. Kemudian apa yang kita checklist? Kendal tahu, Spearman atau persen? Kendal. Kendal tahu. Nah, kendal taunya kita checklist, pastikan to tell. Gitu. Kalau Spearman berarti kendal taunya unchecklist, Spearman-nya yang di checklist. Gitu ya, antara kendal tahu sama Spearman. Nah, ini supaya cepat saya munculin dua-duanya ya. Kendal tahu sama Spearman. Ini karena hanya contoh ya. Nah, yang penting tadi teman-teman tahu prinsipnya. Gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, sebenarnya nanti kalau misalnya kalian cuma ngechecklistnya kendal tahu doang yang akan muncul. Gitu ya. Kalau ke teman-teman ngechecklistnya Spearman row doang, maka Spearman row doang yang akan muncul. Gitu. Ya. Tapi di sini saya cuma akan menyampaikan cara bacanya. Gitu ya. Dari tabel kendal tahu, mana apa yang dibaca? Yang dibaca sama kayak percent correlation. Ini yang kendal tahu ya. Signifikan to tell-nya adalah 0,0000. Berarti ada hubungan atau tidak ada hubungan? Ada hubungan. Ada hubungan. Berarti kita bisa baca keeratan korelasinya. Di sini nilainya adalah 0,830. Berarti maknanya adalah Sangat tinggi. sangat tinggi. Gitu ya, berarti kuat gitu. Tapi di sininya adalah minus dia. Arahnya. Berarti arahnya Negatif. Berarti tadi cara analisanya bahwa ketika pengetahuannya dia rendah, ya, self awareness-nya mah tinggi gitu. Tapi ketika misalnya self awareness-nya rendah, maka self awareness-nya tinggi, maka pengetahuannya rendah karena ada arah yang terbalik gitu. Kalau positif ya bisa 0,830 berarti ketika pengetahuan tinggi self awareness juga tinggi. Ya. Ini mah hanya contoh, jadi ya hasilnya gini, walaupun kedengarannya aneh gitu ya, masa pengetahuannya tinggi tapi self awareness-nya rendah gitu ya misalnya. Ya, itu mah ini karena contoh ya, datanya data contoh. Nah, begitupun juga untuk Spearman row yang dibaca sama. Yang dibaca Spearman row adalah nilai signifikannya. Keeratan korelasinya pun juga dibacanya korelasi koefisien. Gitu. Arahnya sama. Jadi kendal tahu sama Spearman, cara bacanya, interpretasinya sama di dalam SPSS. Yang membedakan adalah pada saat kalian meninklusikan atau mengekskludkan datanya tadi, ya, di awal, begitu. Ya. Itu untuk yang Spearman sama kendal tahu. Ya, caranya. Jadi nanti teman-teman boleh mencoba lagi nanti di rumah supaya ingat, ya, ingat.
gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang mau didiskusikan nggak? Ada? Bapak, maaf mau validasi. Pernah baca penelitian sebelum-sebelumnya juga, Pak. Kan judulnya tentang hubungan. Uji korelasinya menggunakan Spearman, tapi subjeknya sama. Berarti itu kurang tepat ya, Pak ya? Harusnya dia pakainya Kendall tahu. Pemaknaan subjeknya, Mbak, yang harus namanya tuh harus dipahami sebenarnya. Apakah saya bisa bilang dia nggak tepat? Ya saya juga nggak bisa bilang seperti itu. Karena kalau misalnya nih ya, saya munculin lagi yang Libur. Tapi tanggal sebentar. 28-nya pagi terus ke malam. Sorenya kuliah, jadi orang 24 jam gitu. Paling pagi kan dia. Nanti bisa dibaca di PowerPoint yang akan saya bagikannya setelah proses perkuliahan. Nah, ini ada catatan lah sedikit lah ya terkait dengan Spearman ataupun Kendall Tau. Kendall Tau itu Spearman Row itu apabila datanya tidak berdistribusi normal. Ya. Jadi Spearman Row ini adalah salah satu alternatif untuk korelasi person. Jadi ketika korelasi person tidak bisa digunakan, salah satunya adalah korelasi person. Kemudian kalau misalnya gitu ya, syaratnya adalah dari sumber datanya. Sumber datanya harus berasal dari subjek yang berbeda. Nah, sebenarnya Spearman Row ini dia lebih condongnya adalah ke subjeknya. Jadi di dalam penelitian itu kita harus tahu juga nih yang akan digunakan di dalam penelitian si subjeknya itu ya untuk ngisi kuesionernya sama atau beda. Atau misalnya dia memaknai makna subjek ini adalah variabelnya gitu. Jadi sebenarnya subjek ini ya tergantung si peneliti arahnya kemana gitu. Jadi belum tentu. Jadi misalnya Mbak misalnya nanya ke saya apakah itu sudah sesuai atau belum, ya saya harus baca dulu terkait dengan istilahnya tuh si metodologi penelitiannya. Di dalam penelitian itu makna subjeknya apa gitu Mbak. Atau malahan dia kenapa alasannya pakai Spearman Row bisa jadi karena dia dia menggunakan uji alternatif dari korelasi person gitu. Jadi maksudnya datanya mungkin dia pakainya numerik terlebih dahulu sehingga ketika numerik misalnya mungkin dia tidak normal nih datanya maka dia pakai Spearman Row gitu. Itu bisa jadi. Gitu Mbak. Mungkin Terima kasih, Pak. ya, nanti mungkin ketika ada waktu saya coba contohkan lebih jelas untuk Spearman Row atau Kendall Tow. Ada lagi? Izin Pak bertanya. Ya, ya. Izin Pak untuk yang Somersby itu kan sama-sama mempengaruhi ya, posisinya simetris. Nah kalau misalnya pas saat kita memasukkan ke dalam yang variabel Pak itu boleh row atau di kolom boleh bebas ya. Bebas Terus bebas Mbak. Saya langsung saya jawab ya, bisa saya lupa. Bebas Mbak, tergantung tadi variabel independennya yang mana, dependennya yang mana gitu. ya, satu lagi Pak, untuk yang diuji bivariat tadi tuh di bawah ada kolom flag signifikan korelasi. Nah, kalau yang saya lihat di Bapak itu di centang. Sementara Maaf Mbak, keputus. Gimana Mbak? yang itu Pak, yang bivariat itu kan di bawahnya itu ada flag signifikan korelasi ya. Kalau yang saya lihat itu Bapak di checklist gitu, dicentang. Sementara saya lihat di materi yang sebelumnya tuh nggak dicentang gitu Pak. Itu ada bedanya nggak sih Pak? Pengaruh nggak? Oh, sebentar di sini biar nggak miskom. Saya share screen dulu.
Yang pas uji apa, Mbak? Yang tadi Pak, dari analyze itu correlate. Nah, bivariat itu kan kita masukin variabel ya Pak. Nah, termasuk jenis apa yang akan kita gunakan. Apakah Pearson Oh, atau... yang ini Oh, maksudnya. betul Yang yang ini, ini. Mbak. Iya, Nggak itu masalah, Mbak. nggak masalah. Oh ya, siap. Siap, Makasih Pak. siap. Pak, mau validasi Pak konten. Mm-mm. Ini berarti tadi yang untuk subjek yang sama itu bukan maksudnya bukan eh, apa sampel yang sama gitu Pak ya? Bukan maksudnya bukan itu ya Pak ya? Yang Spearman ya, Mbak Pak ya, yang ditanya ya. Iya Pak. Nah, ini contoh nih yang Spearman nih, teman-teman. Ini contoh lain nih yang Spearman ya, yang barusan saya nyari di internet. Ini uji korelasi Spearman. Ini contohnya nih. Kasusnya gini. Dia mencari adakah hubungan antara status anemia ibu hamil dengan berat badan bayi lahir BBL. Saya mau nanya ke teman-teman. Dari data ini, si peneliti subjeknya sama atau beda? Naon? Beda. Beda Pak. Beda. Nah, sebenarnya makna subjek itu yang paling benar, ya, yang paling benar kalau dilihat dari sumber ini pun juga, dia menyampaikan bahwa subjek itu adalah personnya, orangnya maksudnya tuh, orang yang didapatkan datanya, gitu. Belum tentu, ya sebenarnya gini ya, kalau teman-teman nyari artikel penelitian gitu ya, atau mendapat, saya nggak tahu nih, teman-teman belajar nggak yang nama istilahnya literatur review? Belajar nggak? Belajar. Belajar ya. Di dalam literatur review, ya, di dalam literatur review itu banyak. Ada yang namanya tuh systematic literature review. Kalau kita ngomongin systematic literature review, ada tahapan-tahapannya. Nah, di tahapan itu gitu, di dalam tahapan systematic review, itu ada yang nama istilahnya adalah kalau penelitian kayak uji validitas dan reliabilitasnya. Jadi maksudnya kesesuaian si hasil penelitian dengan metodologi penelitian dengan tujuan penelitian. Jadi benar-benar dicek tujuan hasil dan juga pembahasan gitu ya. Sesuai nggak dengan yang diharapkan gitu. Nah, memang ada beberapa penelitian yang memang dalam tanda kutip aneh, nggak sesuai. Biasanya banyak ditemukan di penelitian-penelitian di Indonesia gitu ya. Karena ada perbedaan pemaknaannya itu yang tadi saya bilang gitu ya. Padahal kalau dari teori aslinya memang menyampaikan kalau Spearman itu yang subjek tuh ya orang gitu, bukan variabel gitu yang berbeda. Artinya kalau misalnya, ini saran dari saya, kalau misalnya teman-teman ingin melihat artikel yang bagus, ya artikel yang bagus, pakailah artikel-artikel penelitian, ya, yang kalau di Indonesia yang mempunyai reputasinya Sinta, memiliki reputasi Sinta gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh pakainya Sinta, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Jadi kalau buka jurnal gitu ya, pastikan dulu tuh Sintanya Sinta berapa, ya. Artinya kalau udah Sinta berarti itu yang bereputasi. Kalau pakai yang luar negeri ya, kalau luar negeri lebih bagus lagi. Ada misalnya pakai Skopas atau yang lain gitu. Makanya kalau misalnya saya menyarankan ke teman-teman kalau mau nyari sumber gitu ya, carilah sumber yang dari luar gitu si artikelnya gitu, nggak pakai yang dari Indonesia. Bukan meremehkan yang di Indonesia, tapi ada beberapa memang tadi model kayak tadi mungkin kayaknya nggak pas kalau pakai Spearman karena tidak sesuai dengan persyaratannya. Takutnya seperti itu. Gitu contohnya ya. Mungkin bisa kejawab tadi yang terkait dengan Spearman. Atau tadi Pak siapa yang bertanya? Bisa kejawab nggak? Atau malah makin bingung? Pak, satu lagi yang untuk Somerdi itu cuman ada di Crosstab ya Pak ya? Betul. Ditemukannya Pak ya. Kasih Pak. Siap.
Ada lagi teman-teman? Bapak izin, mungkin ini di luar pertanyaan perkuliahan. Untuk RPS kan materi terakhirnya kita belajar ulang ya Pak ya. Jadi kita praktikum seluruh materi. Jika boleh, kami meminta seperti contoh kasus supaya nanti hari Jumat itu kita tinggal pematangan atau membahasnya itu kita sudah mengerjakan sebelumnya gitu Pak. Jadi kayak misalnya kasus satu, menurut kami ini person nih, nah gitu. Ternyata dari Bapak itu, oh bukan Bapak Bers, jadi tinggal pendalaman itu gimana ya Pak ya? Ya memang seperti itu Mbak bahannya. Oh iya, oke. Bahannya emang kayak gitu. Cuman karena waktunya kan terbatas ya, nggak banyak. Paling gini, kalau saya sih biasanya gini. Kalau di pertemuan terakhir dengan saya tuh dari teman-teman butuhnya apa? Yang ingin diulas. Gitu ya. Topik-topik apa yang ingin diulas. Jadi itu teman-teman di list gitu ya. Baru nanti saya akan siapin Excel-nya. Baru kita coba masing-masing. Jadi nanti saya akan kirimkan ke teman-teman. Kemudian nanti silakan teman-teman coba mengerjakan di mata kuliah saya itu. Baru nanti kita bahas. Gitu model pertemuan terakhirnya seperti itu Mbak. Gitu ibaratnya mah kayak kuis tapi kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Oh iya, berarti nanti kita mungkin dari saya sendiri mungkin nanti bantu koordinasi dari teman-teman. Nanti saya chat Bapak sebelum perkuliahan supaya nanti bahannya seperti biasa dikirim sebelum kuliah gitu ya. Ya, gitu. Kalau dosen yang lain sama pakai Excel juga kayak gini juga. Nah, kebetulan saya belum pernah nanya soalnya. kebetulan kalau dosen yang lain Pak, banyaknya itu memang kayak materinya tuh baru didapat saat perkuliahan atau bahkan setelah perkuliahan. Jadi ada jeda kita menginput kan itu jadi lama lagi ya Pak ya. Ada jeda kita menginput. Terus kadang kalau datanya sedikit sih mungkin bisa cepat. Tapi kalau datanya banyak kan juga waktu ya Pak ya. Nah, jadi dengan cara Bapak itu sangat nyaman sekali. Jadi sebelum kuliah udah. Kemarin datanya banyak terus dipoto Pak. Bukan ngetik kelanya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, namanya proses. Oke, paling gitu ya Mbak Sinta ya. Nanti paling mohon bantuannya untuk koordinasi teman-teman. Mau yang diulasnya yang mana maksud. Tapi ngasih infonya kalau bisa besok ya Mbak ya. Maksudnya kan saya harus nyiapin dulu si data Excel-nya. Iya, siap Pak. Oke. Baik, sepertinya sudah pas nih 7.30 ya. Mungkin teman-teman ada yang masih di ruangan dan mau pulang, mangga. Saya kira bisa cepat taunya tetapnya jam 7:30. ya sudahlah, nggak apa-apa. Paling nanti PowerPoint-nya saya akan dikirimkan ke teman-teman. Harapan saya juga teman-teman belajar mandiri karena saya yakin 100% dari apa yang saya sampaikan mungkin hanya 50 atau 60% mungkin yang bisa didapat. Tapi teman-teman bisa lebih didalamin lagi ya supaya bisa hafal. Kemudian nanti kita hari Jumat kita akan bertemu. Saya mohon maaf saya bisanya sore karena hari Jumat saya masih ada kegiatan siangnya. Jadi mudah-mudahan kalau nggak jam 5, jam 5:30 lah kita bisa mulai gitu ya. Tapi nanti saya akan coba koordinasi lagi dengan Mbak Sinta. Dan apabila misalnya ada yang mau ditanyakan boleh di keep dulu, boleh ditulis dulu. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas. Paling itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat malam. Enggak, boleh live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nuhun Pak.